Rumah lu kemalingan? Kemalingan 2 motor. Di hari itu, di malam itu kemalingan 2 motor, NMAX sama Scoopy. Kuliah di Turki. Di mana? Di Turki. Di Turki. Ya, Di Turki. beasiswa. Yang paling fatal menurut gua dalam hidup. Jadi gua hampir dicelakain. Lu udah habis berapa buat ngeriset Vario lo? Vario aja dah, enggak usah yang lain. Gua jadi King Rookie. Nah, ini kenapa King Rookie? Kenapa King Rookie? Iya. Kenapa lu goraf semua tuh motor? Gila lu ya? Dendam. Dendam. Siapa ya? Males. Karena gua orang tua gua anti banget sama motor. Orang tua lu? Iya. Anti banget sama motor? Iya. Nggak suka gua main motor. Tahu, lu nggak pernah kan cerita-cerita kayak gitu di YouTube lu? Belum pernah. Ini makanya eksklusif dijadiin. Ini pertama kali nih. Pertama kali. Di sini? Iya. Kalau dari gua nih ya. Kalau kasih sini aja nih guys ya, lu nggak ikutan, sorry. Ini kata dari gua nih. Ya, kata-kata cut. So, selamat datang kembali di channel Jakarta Domestic Market. Di konten Nongki alias nongkrong bareng Hengki. Anjay. Tepuk tangan dulu dong penonton. Soki. Ada 1.000 orang ya di samping. Ada samping 1.000, kanan 2.000. Belakang kamera ada 6.000-an lah. Karena kita lagi di GBK. Ya, tamu gue hari kali ini ada panutan speeding kalian. Anjay. Enggak juga. Gue speeding gara-gara lu dulu. Oh, gara-gara gue. Bad influence emang orangnya, tapi berarti gue undang ke JDM. Negatifnya banyak dong gue. Enggak. King Rookie. Mas Hengki salin dulu dong kita. Sehat ya, Bar? Sehat ya. Sehat. Bengkel gede banget nih. Ya info aja, kita lagi ngonten di bengkelnya Faruk yang baru. Apa namanya Bang Faruk? Gas Speeding. Gila. Bang Faruk, gue mau nanya-nanya tentang histori lo main motor sih. Dari awal lo main motor kayak gimana? Ntar lo ceritain semuanya ya. Boleh. Biar orang-orang pada tahu. Lo gak pernah kan cerita-cerita kayak gitu di YouTube lo? Belum pernah. Ini makanya eksklusif dijadiin. Ini pertama kali nih. Pertama kali. Di sini? Iya. Di YouTube gue sendiri pun gue belum pernah menceritakan sedetail mungkin dari awal gue main sampai sekarang. Iya. Main motor ya, dari main motor. Eksklusif di JDM. Eksklusif di JDM. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu nih. Bang Faruk. Gue manggil Bang King aja ya. Faruk aja lah. Faruk aja enak gua. Orang kayak jarang yang bilang lu Faruk. Iya, King kan kayaknya gimana banget gitu ya. Tapi kan emang King dulu. Janganlah. Emang King dulu. Masih ada yang lebih di atas. Jangan. Itu lama doang. Ruk. Ya, awal mula lu main motor tuh kapan sih? Gua awal pertama kali main motor itu zamannya SMA. SMA lu tahun berapa ya? SMA itu gua 2013. 2016 lulus SMA. 2016 itu gua sorry bentar. Iya, 2000 kan gua lupa dah. Lu ada tahun berapa sih? Gua tuh 97. 2013 itu gua lulus SMP. Oh, berarti 2015 ya? 2015. Ya pokoknya zaman-zaman SMA 2014 2015 lah ya. Karena gue lulus 2016 SMA. 2016. Berarti gue main motor itu dari 2013-an. 2013 lu main motor? Iya, udah main motor. Gila. Dan pertama kali gue main motor itu motor Beat. Beat Karbu. Betul. Beat kabur sekarang mau. Beat kabur. Iya, Beat kabur. Dan gue pertama kali kena racun itu karena dulu gue sering banget nonton balap. Oh, balap liar. Emang dari awal udah jelek gitu. Udah nonton balap liar 2013 sih. Gue 2013 belum. Betul. Jadi gue karena sebelumnya gue belum punya motor dulu. Karena gue sering nonton balap liar, akhirnya gue beli Beat. Karena dulu kan zamannya Beat, Mio, Nuko. Iya, Beat, Mio. Iya. Dulu kan apa? Matic pertama ramenya itulah, Matic Karbu. Iya. Terus gue bikin di 54 waktu itu. Iya, zamannya 54 standar, 54 strukan dulu. Dan singkat cerita sih gue dari Beat itu nggak main lama sih sebenarnya. Maksudnya nggak terlalu lama banget main Beat tuh. Nggak lu sampai gila-gilaan banget. Nggak sampai gila-gilaan banget. Kayak cuman penasaran. Tiba-tiba gue langsung lompat ke main 2 tak. Ninja R. Anjir, 2015 lu main 2 tak lu? Main 2 tak. Orang kaya. Ya udah lah. Dulu Ninja R tuh dicari mahal banget, gila dulu Ninja R. Gua aja dulu R bukan RN.
Yes. Ninja Ya, Air yang mau air mahal Oh, dulu. iya. Di atas ceban sih. Dia tuh Iya. di atas ceban SMA susah nyarinya. Iya benar. Susah. Iya. Lu lulus itu berarti udah lulus sekolah baru main motor lu ya? Masih sekolah gua. Masih sekolah. SMA. Itu berarti punya ninja pas sekolah. Jadi benar-benar pas SMA tuh gue main motor. Iya, berarti punya ninja pas sekolah. Iya. Fix. Ya dikasih orang tua lah. Oh, dikasih orang Dikasih, tua. ya. Ya kalau Enggak. lu sendiri sih susah juga ya. Susah lah kan zaman Susah. itu kita masih disekolahin sama orang tua. Ya alhamdulillah ada gitu Iya, ya kan. iya. Tapi berarti emang hobi lu dari dulu udah main motor ya? Sebelum main motor tuh bisa dibilang hobi lu apa sebelum main motor ya? Sebelum main motor. Sebelum main motor. Bocah warnet banget gua. Bocah warnet. Asli. Gua sampai paket malam mulu. Tapi ini lucu sih. 2000 lu zaman segitu 2000 itu sih main PB. Nah, itu dia betul. Losaga, PB, Saga, PB, itu yang paling gue kalau sering main main. Facebook Ninja Saga. Iya. Iya kan? Betul. Ninja Saga. Jadi anak warnet lu dulu ya. Iya. Jadi tuh gua zamannya SMP itu kan gua pesantren. Makanya gua belum kenal banget Lu motor. pesantren? Pesantren gua di Anyer. Di laut? NFS. Pesantren Islamnya banget dah pokoknya. Tapi Oh, lu masih pesantren? modern. Sempat pesantren lu dulu. Pesantren 3 tahun. SMP tuh. Anjir. Gua hafal 3 juz. 3 jus. Hafal. Jus 30. Karena waktu itu dulu Coba sekarang. Coba sekarang. ya ini salah satu lah. Kayak juz 28 nih. Iya. Muluk ya. Iya. Depan aja nih. Tabarokal lagi. Iya, lagi, bener-bener. muluk wah Gua tahu kalau lu tahu. tahu. Oh ya udah bagus. Naba, Anasa, Tahu. tahu. Sama ya Itu juga. Tasa lu tahu kan? Iya. Keren juga nih. Kagak kan gue dulu. Gue SMP Islam gue dulu. Oh iya. SMP bagus. Karena Islam, gue waktu itu Islam. harus ijazah gue baru keluar. Kalau gue bisa setoran 3 juz. Anjir. Baru bisa keluar. Tapi ya maklum ya. Udah mulai lupa nih sekarang. Karena ya zaman makin kesini nih. Benar memang Islam semakin kesini ya jadi semakin asing lah. Tapi asingnya bukan Islamnya. Ajaran-ajarannya. Iya. Gitulah. Bener gak? Iya Karena benar-benar. kan udah makin kacau nih zaman sekarang. Yang penting mah kita sholat aja deh. Nah itu yang penting sholat. Yang Jangan penting lupa. yang penting kita sholat aja di Iya, nah itu gue hobi gue dulu main warnet, terus paket malam terus, main PB, paling sering main PB setiap hari, pasti itu. Sampai gue cabut dari pesantren tuh cuma buat main warnet doang. Saking seringnya, gue alasan aja terus. Jadi kalau pulang tuh bilangnya sakit. Iya. Padahal mah enggak. Kalau ngomongin pesantren sih main warnet susah. Susah banget. Karena gue 15 kilo baru ketemu jalan raya. Anjir. 15 kilo. Pelosok Masuk banget ya? hutan. Masuk. Pelosok. Buset, gue baru tahu nih. King Rookie dulu pesantren. Pesantren. Di Nurul Fikri Boarding School. Anyer. Wow. Baru tahu gue. Keren. Anjir, terus halo Rob. Aman. Itu motor pertama tahun 2013 ya. Iya. Beat. Terus munculnya IG King Rookie itu di tahun berapa? Kayaknya ya 5 sampai 6 tahun yang lalu. 7 kayaknya ada. 2010-an berarti ya? Zaman-zaman gua kuliah. Zaman-zaman lu kuliah. Iya. Berarti itu gap dari lu main motor pas lulus SMK ada sempet nggak main motor dulu dong? Sampai ke ada IG King Rookie ini nih. Betul. Ada. Jadi jarak dari gue SMA sampai ke kuliah itu gua nggak main motor itu bener-bener lama. Karena gua waktu itu kuliah di Turki. Di mana? Di Turki. Di Turki. Iya, Di Turki. beasiswa. Cuman Lu gua kuliah di Turki, gue baru tahu nih. Cuman gua sempat kuliah dulu di Gunadarma, SI jurusannya. Apa namanya? Semester SI itu sistem hubungan informasi. internasional. Sistem informasi. Oh Iya, iya. terus gua semester 3 langsung tuh ke Turki. Langsung ke Turki. Nah, itu awal mula akun King Rookie mulai di situ tuh. Setelah lu pulang dari Turki. Setelah gue pulang dari Turki. Lu di Turki berapa tahun gue? Nah, kebetulan gue di Turki itu cuma setahun. Jadi gue tuh pengen transkrip nilai dari gue yang di Indonesia. Nggak bisa, tapi jurusan sama. Jurusan sana sama juga. Jurusan sama. Nggak bisa, pokoknya sistem informasi. Nggak bisa, ya udah harus mau nggak mau dari semester 1 lagi kan. Iya. Sedangkan gue waktu itu startnya bisa harusnya dari semester 3. Akhirnya gue mikir udah gitu bahasanya harus Turki di sana tuh. Karena gue waktu itu kelas bahasa Turki, bukan bahasa internasional. Kalau internasional itu di daerah Istanbul. Kalau gue waktu itu di daerah Sakaryanya. Daerah pedalamannya lah. Pedalamannya. Iya, karena dari kota itu aja, dari kota Istanbul utamanya itu dari Turki 3 jam lah ke Sakarya.
Kayak berkata kayak gue di Bandung lah gitu-gitu. Lu dapat beasiswa ke Turki itu gimana cara dapetnya? Ini sih kan gue pakai nilai raport. Nilai raport. Ya. Terus di SMA. lu ajuin. Gue ajuin. Oh lu apply. Gue apply. Oh. Terus ikut terus ada tes keterima. ya? Terima. Terima. Jadi dari nilai raport. Jadi gue yang harusnya bayar, kalau nggak salah ya kurang lebih 7 juta atau 6 juta. Cuma bayar 600.000 per semester. Anjing di Turki. Iya. Waktu itu. Nggak, agak dalam dikit. Itu ngeplaynya kemana? Apa ya? Ngeplay itunya kemana? Gue pengen tahu. Nama jadi kayak agen gitu. Jadi dia tuh senior itu selalu nyari murid-murid baru yang mau ke Turki. Nah itu waktu itu gue satu angkatan 12 orang. Nama itunya apa ya? Gue lupa websitenya. Pokoknya gue apply ke dia dan itu kebetulan teman bokap gue memang. Jadi gue itu ditawarin juga. Iya. Nah dari situ gue coba apply, keterima. Ya udah gue ambil aja dah. Pengalaman aja sih, gitu. Turki deh tuh. Tahun berapa tuh Turki lo? 2017 atau 2018. Antara situ. Pulang dari Turki. Nah itu gue setahun di Turki nggak gue lanjutin kuliah. Jadi gue cuman kuliah kelas bahasa doang. Lah. Jadi sebelum kuliah itu kelas bahasa dulu setahun. Oh jadi setahun lu Nggak boleh langsung kuliah. Berarti setahun lu di sana tuh cuman kelas bahasa. Kelas bahasa doang. Iya. Nggak ke teknik informasi itu. Nggak. Kalau udah lulus sampai C, pokoknya kelas C, maksudnya tuh ujiannya sampai C dah kalau nggak salah ya. Kan ada A, B, C. Itu gue lupa pokoknya. Nah itu baru gue bisa ngajuin syarat masuk ke kuliah. Oke. Baru ikut kelasnya gitu. Tahun di sana. Tahun. Pulang muncul deh tuh di pala lu bikin akun King Rookie. Awal mulanya ya gue di sana tuh baru banget nge-vlog tuh. Mulai YouTube di sana. Main YouTube dulu. Cuman review-review. Berarti lo di YouTube-nya emang dari sebelum ada King Rookie ya? Ya. Dulu namanya bukan King Rookie, masih apa ya gue lupa dah. El Faruqi kalau nggak salah. El Faruqi. Iya. Ya nama-nama tambah-tambahan aja. Oh, gue kira akun itu udah ada setelah ada King Rookie. Gue baru tahu sih. Enggak. Waktu itu gue pertama kali bikin YouTube bukan tentang motor, tentang ya gue di Turki lah. Vlog-vlog, sinematik gitu-gitu pokoknya. Dan terus nggak berjalan juga sih karena waktu itu gue malah fokus jalan-jalan, ya seru-seruan aja udah. Cuma nama kelas-kelas juga. Berarti emang dari dulu tuh udah ada jiwa-jiwa entertain lu ya? Tiba-tiba aja sih, ternyata bakat gue sih gue dalamin makin ada gitu. Jadi gue benar-benar autodidak. Iya sih. Gue melihat di YouTube, gue praktekin. Oh gitu. Kayak gitu. Anjir. Gue balik lagi ke Indo. Apa? Balik lagi ke Indo. Tiba-tiba udah semester 5. Di Gunadarma. Gunadarma 34 berarti gue lengkap tuh. Nah itu gue lanjutin lagi kuliah, tapi males-malesan karena di situ gue udah dapat mulai job tuh. Job apa? Job kayak freelance gitu, videographer. Kayak company profile sama temen gue, terus job artis. Nikahan? Enggak gue ambil. Kalau private gue ambil. Private lo ambil? Ya karena gue males. Nungguinnya itu lama banget, capek. Sampai acara kelas sih. Iya, jadi gue lebih ke yang satu hari itu selesai aja sih, tapi nggak nyampe yang berjam-jam lama banget lah. Itu masih terus itu gue jalanin kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun gue kuliah gue antar-antarin. Jadi kayak ada ulangan atau apa ujian, itu gue sampai bela-belain ya dapat job, uang tambahan freelance itu. Nah itu bisa gue karena gue orang tua gue anti banget sama motor. Orang tua lu? Iya. Anti banget sama motor? Iya. Nggak suka gue main motor. Orang tua lu kan? Orang tua gue. Orang tua lu nggak suka lu main motor? Nggak suka main motor. Jadi anti banget tuh kalau gue, maksudnya antinya tuh gue borak-borak motor, di ngebut-kebutan pasti nggak suka dia. Ngebut-kebutan nggak suka, terus di kayak diganti-ganti spare partnya tuh nggak demen. Pokoknya standar ting-ting maunya. Ya orang tua lu kan. Ya, orang tua gue. Terus makanya gue nyari uang dari situ. Ya lu males kuliah sih perkara lu udah megang duit, gue tahu. Iya. Karena waktu itu gue sempat kerja juga tipis-tipis. Bikin video kayak orang nyanyi nih, orang atau puisi. Tapi ntar ada video klipnya. Begitu tipis-tipis. Anjir. Itu sih udah termasuk expert ya. Videographer kalau udah bikin gitu tuh udah expert. Iya, karena waktu itu gue mendalami di sana. Mendalami banget. Di videographer. Makanya pas pulang itu gue udah bilang orang tua gue mau sekolah perfilman gitu. Broadcast. Entah di BINUS atau sekolah perfilman yang utamanya aja gitu, nggak ada
DKV lah. Pokoknya perfilman doang. Perfilman tok gitu. Iya ada gitu. tuh. Iya. Nggak dibolehin, harus SI. Pokoknya komputer itu pasti terpakai. Emang benar, tapi berarti itu jurusan kepaksa aja dulu ya? Iya. Enggak sih, nggak terpaksa. Emang gue milih, tapi baru nemu bakat gue itu pas di semester 5 itu. Anjir. Nah itu akhirnya gue singkat cerita, tetap maksanya harus di SI, tapi gue nggak serak. Ya gue ngambil job-job di luar. Ya itu, uangnya dari situ gue beli motor, modif-modif. Dari situ gue kumpulin. Gitu. Sampai gue skripsi, momen skripsi itu nggak gue bikin sama sekali. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi gue lepas. Aja udah, karena gue udah kenal duit. Iya sih. Sedangkan hobi gue harus butuh duit, Cok. Iya sih. Ya, main motor, kadang kan gue gak disupport sama sekali. Ya kalau kita ngomongin dasarnya tujuan kita kuliah nyari kerja dapet duit. Iya. Sekarang kita udah dapet duit. Nah itu. bukan nyaranin lu gak kuliah ya, bukan. Cuman kan kalau emang rezekinya udah ada gitu kan ya. Iya. Ya kita punya pilihan ya kenapa enggak gitu. Iya. Kayak Faruk aja. Nah itu gue intinya pulang dari Turki gue langsung tuh bikin nama King Rookie. Akun Instagram lo. Instagram gue ganti dulu. Itu namanya akun pribadi lu atau lu bikin baru? Dulu tuh gue bikin akun namanya King Rookie. Apa? Nama gue sendiri. Iya, berarti akun pribadi lu tuh. Akun pribadi. Lu berubah jadi King Rookie. Iya. Berubah jadi King Rookie. Nah, ini kenapa King Rookie? Kenapa King Rookie? Iya. Gue inget sama teman gue, dia anak bomber banget. Jadi dia suka pakai kata-kata nama samaran. Kan gue dipanggilnya Ruk. Terus, gue kasih nama lu ya, Rookie. Nah, itu teman gue namanya Daniel tuh waktu di SMA. Rookie. Ya udah, akhirnya Rookie itu gue pakai terus buat di game, buat di mana-mana Rookie. Ya kayak gue sekarang Hengki lah ya. Ya. Gue buat game apapun awalnya Rookie aja, Rookie. Terus kenapa tiba-tiba ada King? Karena dulu tuh gue suka banget namanya, gini sorry. Terus kenapa gue ada nama Kingnya nih, jadi King Rookie? Karena itu gue suka banget warna gold. Apa urusannya gold atau King? Oh, mahkota. King itu kan berbau dengan emas. Yes. Gold terus ya kan. Makanya gue kasih nama King, jadinya King Rookie. Karena gue waktu itu di modif-modifan gue harus ada warna kuning. Iya, dulu kan CBR gue ada warna kuningnya. Ada gold-goldnya gitu. Ada gold-goldnya. Beat gue juga dulu peleknya gold. Terus bodinya merah. Alay dah, pokoknya kalau bilang rame gitu, rame. Menurut gue ya. Iya. Jadi apapun itu motor modifannya pokoknya harus ada goldnya. Iya. Berarti lurusin tuh. Dia bikin nama King bukan karena dia King. Iya. Tapi karena emang dia suka warna emas gold. Iya. Yang apa namanya? Ya pokoknya ada serepet-serepetan King lah, raja gitu ya, emas. Oh gitu. Betul, namain King emang udah King gitu. Tapi emang dulu King sih, Vario. Iya, tapi kan awalnya orang belum tahu siapa anjir kayak gitu. Terus motor pertama gue tuh sebenarnya NMAX All. Gue gak tahu tuh. Dimalingin. Dimaling? Iya, waktu gue kuliah di Turki. Jadi gue selama kuliah di Gundar, itu gue bolak-baliknya selalu pakai NMAX. Itu dimaling. Di rumah? Di rumah. Anjir. Itu. Rumah lu kemalingan? Kemalingan 2 motor. Di hari itu, di malam itu, kemalingan 2 motor NMAX sama Scoopy. Menang banyak tuh maling. Scoopy-nya didorong, NMAX-nya bisa di starter. Pakai kan ada di CCTV waktu itu gua. Dia pakai kunci T, kalau yang Scoopy nggak kena akhirnya di stud sama dia. Tuh. Nah itu masih kuliah gua waktu di Turki. Nah terus singkat cerita, gua ada rezeki lah, ditambahin beli CBR. Iya, ditambahin. Jadi gua punya duit sekian nih, tambahin dong sekian, orang tua kayak ngambil sedikit dah, karena emang nggak boleh gua. Apalagi udah motor-motor yang sport kan. Tapi gue ya minta lah sebagai anak lah ya. Iya, sebagai anak. Wajar kan. Normal ya. Gue minta dikasih CBR. Dan itu juga langsung gue bikin pelek gold. Pokoknya alay banget waktu itu kalau gue lihat sih motor gue. Lu fotonya gak? Kayaknya ada dah. Lu scroll aja ke bawah. Ini. Gue kasih foto. Pokoknya apapun itu perintil-perintilannya gold semua. Nah itu karena King itu. Karena gue suka warna gold. Raja itu kan sukanya dengan berbau-bau emas. Iya, mewah gitu ya. Mewah. Jadi nama King itu nggak ada sangkut pautnya gue pengen buat jadi raja, enggak. Karena gue suka gold. Itu asal mula nama King Rookie. Rookie-nya kan banyak yang ikutin King malah gimana tuh? Ya, kalau gue sih nggak tahu lah. Kita kan belum tahu kenapa dia alasannya pakai nama King. Iya, kalau gue kan alasannya seperti ya, kalau ditanya kan ntar ada aja alasannya gitu. Iya, kalau gue sih emang kayak gitu alasannya.
Kenapa nama King itu? Iya. Karena suka warna gold. Terus apa ya? Meledak-meledaknya akun King Ruki itu di tahun berapa lu berasa? Nah itu pas main CBR. Pas main CBR. Itu meledak 2000? ada 2. Wah gue lupa tuh. Kayaknya 2019 deh. 19. Kayaknya ya. 2019. Meledak IG-nya tuh. IG-nya. Rame nih. Itu tank slap gue. Tank slap. Speeding. 140. Nama gue anak motor tapi gak terlalu ngerti. Semua masih standar. Ban masih ori. Gue speeding. Ketemu jalan yang bumpy. Gak rata. Di pedek. Iya pedek. Tahun itu sih Fedek lagi rame-rame. Itu kan jalan kan gak rata dulu. Tahu kan gelap lagi. Gelap kan? Iya. Nah, gue speeding sampai 40-an. Tank slap tuh viral sampai tahu enggak? Enggak jatuh. Nah, itu yang bikin viral, enggak jatuh. Oh, yang bikin viral tuh enggak jatuh dan itu 2 kali. 2 kali. Tapi momennya berbeda, waktunya berbeda. Satunya di Sukabumi. Oh, lu enggak ada kapoknya sih, berarti enggak ada kapok. Jadi sampai dibilang kalau gitu sih jatuhnya enggak ada kapok. Sampai dikenal sama teman-teman gue, oh, ini Raja Tank Slap nih. Raja Tank Slap nih. Gue bilang anjir 2 kali enggak jatuh nih. Iya, gue bilang udah hoki aja itu, nyawa gue masih ada ini. Serem juga, Cok. Ya apalagi yang waktu biar 2,5 yang waktu di Sukabumi yang paling parah, karena waktu itu sampingnya truk. Kalau gue jatuh kelindes gue udah pasti. Ada videonya di YouTube lo ada ya? Harusnya ada ya, kalau nggak ke hapus atau ke banned. Karena waktu itu kena pelanggaran gue. Di YouTube. Gue lupa. Pokoknya kalau nggak salah gue hapus ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Tapi kalau di IG kayaknya masih ada. Tapi gue lupa. Pokoknya lu search aja CBR Tank Slap. Kalau warnanya CBR merah, ini gue pakai yang merah juga. Ini gue. Nah itu pasti gue. Oh, CBR warna yang merah. Masih merah putih itu ya? Bukan. Gue orinya CBR merah hitam. Iya. Makanya tankinya merah aja. Nah itu video pertama kali gue viral Tank Slap. Terus yang kedua, gue bawa CBR top speednya 199. Itu udah bawa apa dong? Enggak. Itu cuman main, apa sih namanya ya? Kayak coil pengapiannya. Oh, lu mainin pengapian. Tapi CBR sih emang saya udah 2,5 ya? Udah 2,5. Segitu ajar harusnya. Terus di open limit. Gitu doang. Oh, di remap. Lu remap? Enggak di remap, open limit. Open limit tuh giginya dibalik gitu loh. Gue nggak tahu sih, waktu itu gue lupa ya. Dia gigi dibalik tuh, gue yakin tuh karena di open limit jadinya error gitu loh. Harusnya dia nggak segitu aslinya, nggak 199 banget. Oh, speedonya doang kali ya. Cuman larinya kan nggak 6 segitu jadi kan? 1. Oh gitu. Abis itu dioper jadi 2. Anjir. Betul. Oh gitu. Anjir. Gue lupa ya, di situ waktu itu gue percayain aja ke orang karena gue memang bodohnya gue sepercaya itu sama orang. Jadi terserah dah lu mau gimana ya. Kalau enak ya udah gue bilang enak, kalau enggak ya enggak. Tapi seenak-enak gue, menurut gue juga belum tentu enak di orang lain gitu. Itu posisi mak lu nggak tahu tuh lu kebut-kebutan gitu tuh? Nggak tahu sama sekali. Karena waktu itu kan gue belum nge-vlog. Hah? Belum gue. Lah kata lu YouTube sebelum ada King Ruki. Tapi di situ lu nggak main YouTube, gue masih main di IG doang. Oh. Kan viral di IG itu. Iya viral di IG. Viral di IG. Nah yang viral yang Tank Slap waktu itu di IG. Yang viralnya di YouTube itu yang 199. Tapi viral lagi di IG sebenarnya. Cuman gue, lagi mumpung viral nih. Udah tuh gue masukin YouTube. Karena waktu itu kan juga gue share-nya itu di 199 cuman klipnya doang tuh, pas momennya doang. Tapi gue itu lagi habis NR sebenarnya. Jadi ada video panjangnya 199 tuh pertama kali. CBR. Tapi kan King Ruki kan terkenal sama Vario lah, lu tahu. Iya. Terus itu buat menurut gua buat orang-orang baru sih malah. Orang baru dong termasuk. Orang baru lu berarti. Gua orang baru berarti ya? Iya, orang baru. Soalnya gua tahu King Ruki itu emang IG-nya dulu punya Vario buat apaan kenceng deh. Dulu kan zaman-zamannya ngomongnya tuh Vario mana bisa kenceng. Iya. Iya kan? Malah kalau orang lama tuh dan di dunia Matic itu yang pego di Adivi malah gua. Di Adivi? Sebelum Vario? Sebelum Vario. Kan tapi mesinnya sama kayak Vario. Iya sih. Iya. Di Adivi itu gue sempat naik juga. Karena gue spek 200 waktu itu. Apa cepet 80 gue? Cepet 80 sorry. Di Adivi yang sekarang? Adivi gue yang sekarang. Tapi kan waktu itu kita bicara di 5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Nah itu gue bikin di 63. Nah itu di Antasari. Kebetulan ya masuk semua tuh motor gue. Nyuntikin semua motor di situ. Dan itu Adivi gitu loh. Kan jarang banget Adivi. Lu lihat dah. Ya Vario aja jarang. Iya, kebanyakan Maxi. Iya, kebanyakan Maxi.
Ya pokoknya dulu Maxi emang kenceng-kenceng banget. Ya, 63 Vario udah gila-gilaan tuh. Betul. Nah itu ya udah gue naik nama gue dari situ. Tapi cepet langsung gue kayak terlalu gini nih, terlalu ambisi. Wah kayaknya gue mau bikin motor lagi yang lebih kenceng nih. Gitu. Nah itu singkat cerita baru tuh ke Vario. Baru lu beli Vario. Beli Vario. Karena waktu itu ADV mau gue naikin ke 66 dari 63. Dari 63. Langkah lama gue bilang kan. Udah dah, gue ambil Vario buat harian. Niatnya. Buat harian, emang bener gue pakai buat harian. Sambil nungguin ADV di bore up nih. Sambil nunggu. Gue beli Vario. Kan begitu orang yang main mesin. Iya. Anak lama nih, gue beli motor lagi buat harian, ya kan? Iya. Ternyata, singkat cerita, gue mainin juga mesinnya. Bahkan mesin ADV waktu itu sempat gue pakein ke Vario. Karena, kenapa ke Vario waktu itu? Vario juga lagi naik daun waktu di 63. Iya. Naik daun, terus gue mikir bobotnya lebih kecil, ya udahlah. Selama 2 tahun tuh, gue fokusin di Vario aja. Sampai gue lupain ADV tuh. Dan rame site-nya. Iya, benar. Nah terus, ya gue riset bolak-balik terus, naik spek lagi. Sampai pada akhirnya ya sekarang orang tahu Vario gue. Iya. Karena itu juga menurut gue suatu kebetulan atau suatu gue konsistensi dalam konten. Jadi gue main konten terus, gue speeding terus, lagi ketemu momen yang pas aja. Iya, jadi lu terusin aja deh. Gue bingung nih antara kebetulan atau gimana, soalnya ya menurut gue sih masih ada yang lebih kenceng, cuman nggak kesorot semua gitu. Cuman nggak main sosmed lah. Iya, nggak main sosmed kayak lu aja kali. Atau ada yang main sosmed cuman belum naik banget. Iya. Jadi karena gue tahu di lapangan aslinya banyak yang lebih kencang. Karena lu lihat sendiri ya. Iya, karena ya gue tahu yang kenceng-kenceng gitu kan. Nama gue naik ya. Ya alhamdulillah dah. Wah lebih kenceng tuh. Oh nggak ngevlog tapi dia. Jadi kesimpulannya banyak motor yang kenceng, tapi nggak kesorot media aja. Iya benar. Cuman sekarang zamannya sosial media udah pada nongol tuh yang kenceng. Iya udah pada nongol. Dan rata-rata bikin sosmed pasti. Hampir rata-rata ya. Gila sekarang Jakarta gila. Kalau lu lihat Matic sekarang nggak ketebak dah. Sleeper ya kan. Yang trondolan kenceng-kenceng juga gitu loh, terlalu kenceng, yang seliperan. Itu salah satu alasan gue sampai sekarang Borio tuh nggak gue apa-apain untuk mesinnya tertutup. Buset itu Jakarta sekarang. Sekarang lu lihat deh kelas Raka, Seher 72, Seher 73, masa Matic kemarin gue baru kemarin nih kelas Raka temen gue 63, masa on speedo 200 lebih. Bukan on speedo. Speedo kan kalau maksi mentok ya 199. Iya. Itu gue lihat di Resbox 200 lebih. Kilometernya itu sih low speed stres. Tapi gini, sebenarnya semua ada masanya ya. Jadi dulu ramean di 63, 59 ya kan. Iya. Sekarang pala 7 udah rata. Iya. Karena makin berkembangnya teknologi zaman sama berkembangnya orang tuh nggak mau stuck di situ-situ aja kan. Jadi ada inovasi-inovasi baru lah. Bagus sih sebenarnya berkembang sih sebenarnya. Cuman dan kita mau ngomong kan harus ngikutin risetnya. Iya. Kalau gue sih, kalau lu kalau gue dulu dah. Kalau gue dulu dah. Kalau ngomongin mesin gitu gila. Tapi zaman-zaman 2020 deh, Ruk. 63 tuh udah kenceng, Ruk. Banget. Sekarang 63 buat nyetut. Buat nyetut. Lu bayangin. Buat nyetut yang 70 lagi trouble. 70 lagi trouble nih, dicetuk pakai 63 free masa. Kan janggal ya. Lu ikutin dah. Lu kalau buat mau main mesin cuman lu ikutin dah tuh. Iya, lu lawan mereka orang. Betul. Karena sekarang aftermarket udah murah-murah. Iya kali ya. Kecuali Honda. Iya, kecuali Honda. Lu yang ngerasain riset nih. Iya. Lu yang ngerasain riset nih. Buat kalian nih yang mau main motor, bener-bener pengen riset mesin, gua saranin jangan main Honda. Kalau lebih dari 63, kalian lebih mending milih Yamaha. Mending Yamaha, kecuali kalian mau 63 doang. Iya. Dah, Vario nggak apa-apa. Sekarang ya maksi 72 aja nggak nyok rengkes. Betul. Honda 72 nyok rengkes nggak? Ya iyalah. Nyok ya? Nyok. Kan 4 dia. Paling aman nih, max-nya. Iya. Iya tuh. Boringnya tuh kalau nggak salah 66 apa 67 ya, gue lupa. Info dari yang udah ngeriset Honda sampai gila-gilaan tuh. Lu kalau pokoknya mending beli maksi. Enggak, ini fakta. Gue ngomong fakta. Iya. Lu lihat LPD dari kelas yang 59, 63 sampai ke FFA. Yang juara rata-rata juara 1. Lu lihat motor apa? Aerox. Bener gak? Iya. Maxi semua kan? Iya. 1-2-nya. Iya. Kan 1-2-3 kan? Iya. Kemarin tuh yang bikin gue kaget, ya cuma motor freak doang tuh. Itu orang Bandung. Gila tuh FFA. Gokil itu. Gokil. Juara 1 jadi 2, dia 66.
Diklat FFA. Iya, betul. Gila tuh orang. Jadi gue lebih salut karena gue lebih tahu ya riset Honda tuh bener-bener mahal dan sulit dan emang nggak bikin sekali jadi kenceng. Tetap butuh riset. Semua motor tetap butuh riset. Cuman poinnya di sini part yang kita mau dapetin itu kebanyakan custom di Honda. Kalau di Yamaha ya kayak lu mau beli sekarang 7273 udah ready kan? Iya. Klep gede udah ready semua. Iya. Bisa pakai making. Iya. Ya kan? Coba Honda. Boro. Apa-apa custom. Apalagi yang headnya waktu itu belum ada 4 klep. Masih 2 klep doang. Oh iya bener ya. Zaman dulu pakai baru-baru ini nih. Baru keluar tuh PCX CP60. Akhirnya gue pakai tuh dari situ risetnya. Nah itu juga makan waktu, biaya. Nah, lu udah habis berapa buat ngeriset Vario lo? Vario aja dah, nggak usah yang lain. Sampai sekarang speknya berapa? Dari nol. Sekarang Vario gue speknya 72 square. 72 square. Sebelumnya 7268. Head 4 klep. Head 4 klep. Udah habis berapa lu? Dari awal, kita ngomongin dari awal. Habis ya? Habis. Dari nol banget nih. Itu mesin doang. Iya. Tok. Wow. 80 cepet ada. 80 cepet? Iya. Ada. Kalau dari nol ya. Lalu kita ngomongin ngeriset soalnya ya. Riset. Soalnya riset bukan mungkin kalau lu langsung jadi enggak gitu. Nyampe. Paling 30. Jadi. Kalau lo dari benar nol ya segitu 80 sampai cepet itu udah sama riset lah. Udah sampai ke 72 sekarang nih. Spek 63, 66, 72, 68 terus 72. Betul udah berapa kali ganti spek tuh? Dari 63 ke 66, 72, 68, 7268. Oh sampai 7268 ya? Sebelumnya 7268. 7272 sekarang. Kalau 7272. Bungkus nggak sekarang? Udah bungkus belum? Udah. Tapi bawahnya masih liar banget motor. Gue udah pakai rasio paling berat ya. 1741, rollernya 14 rata. Anjing, motor masih gini-gini. Kalau itu juga baru setengah. Kalau dibejek tuh ngangkat udah. Anjir. Jadi ya itu yang belum gua jinakin loh bawahnya belum. Itu lo yang bawa ya? Bukan joki. Kalau gue yang bawa mah, ya kita mah kan nyantai dulu aja. Open throttle 10%. Gue ngerti kebalik. Badan gue juga nahan kan. Lumayan. Kalau joki kan enteng tuh duduk ke depan. Ini nggak disaranin sih kalau motor cuma satu sih. Jangan ya. Jangan. Beruntungnya motor dia banyak. Iya. Nah itu motor lo apa aja, Ruk? Sekarang ya. Aerox, ADV, X-Max, Vespa, sama Vario CP60. Terus info satu lagi, semua motor tadi disebutin diborap semua. Taruh, tadi gue salah. Aerox, motor gue sekarang ya. Aerox, ADV, Vario, X-Max, Vespa, Vario CP60 6. Borap semua kan? Semua berapa? Kenapa, Ruk? Kenapa gitu? Gue nanya deh. Gue pribadi aja, gue kalau punya motor 2, 1 gak gue bore up karena buat daily. Ini yang paling spek kecil itu Vespa 63. 63 gak kecil. Lu 63 kecil, motor gue 60, lu bilang apa? Kenapa lu bore up semua tuh motor? Gila lu ya? Dendam. Siapa? Sama orang di jalan. Sama oknum Aerox. Ingat banget gue sampai inget bodinya, badannya itu orang, helmnya. Tapi plat nomor waktu itu nggak gue hafalin. Maksudnya saking gue keselnya, ketriggernya bore up dari situ gue. Jadi gue lagi ke Yasmin, arah Bogor, riding, mau makan seafood lah daerah situ. Nah terus singkat cerita gue ketemu itu oknum Aerox. Masalahnya manas-manasin gue 3 kali. Jadi dia habis nyalip gue, nungguin. Batu. Pokoknya kayak mau ngetes motor gue. Ayo bang, motor gue gitu. Ya nggak ngomong begitu sih. Ya pokoknya logikanya kayak gitu deh. Dia nyalip gue, terus melan di kiri, terus nyalip lagi. Nah yang ketiga kalinya itu yang paling fatal menurut gue dalam hidup. Jadi gue hampir dicelakain. Gue mau masuk nih motor gue. Akhirnya kan gue yang kedua itu gue agak sedikit ke notice. Oh, ini orang kayaknya kesel sama gue nih. Nah gue nggak tahu nih keselnya kenapa dulu. Mungkin atau gue lagi ngebut atau gimana. Tapi sorry ya, gue goncengan aslinya. Itu boncengan lu? Goncengan sama mantan gue dulu. Gila.
Iya, Jangan tuh lu masa mau batu sama orang-orang boncengan, sendiri-sendiri nggak apa-apa ya. Jadi yang gue temuin sampai detik ini sekarang, nggak tahu kenapa orang tuh lebih suka mancing ketika gue goncengan. Ketika gue goncengan sama cewek pokoknya. Itu sama cewek tuh? Sama istri gue yang sekarang. Oh, yang sekarang. Itu masih dipancing-pancing juga di jalan. Nah, singkat cerita, waktu itu gue mau nyalip di tengah-tengah, ini mobil mau mobil, motor gue kan setara ting-ting, gue cuma main knalpot, tampilan udah tok. Nggak main kirian sama sekali. Gue masuk ke tengah, dia tiba-tiba langsung gunting gue. Hampir jatuh tuh lu. Langsung gunting gue, kalau gue nggak ngerem, pasti nabrak. Anjir. Jadi dia tahu kalau gue tuh nggak bakal dapet kalau dia masuk, tapi dipaksa sama dia, dipaksa biar buat gue ngerem, buat gue ngerem, ya udah gue ngalah. Tapi tetap gue intilin karena gue udah panas banget pada saat itu. Di saat itu gue panas, besokannya langsung gue cari info. Itu lagi bawa motor apa lu? Adivi. Udah 63. Itu motor kedua gue yang bisa gue beli sendiri. Anjir. Duit sendiri ya? Duit sendiri. Waktu di CBR itu gue masih minta tambahan. Ada bantuan lah ya? Pokoknya motor yang ditambahin itu waktu CBR doang sama yang Berarti NMAX gue dicolong. Posisi, oh iya. Oh, NMAX dicolong. Berarti iya. posisi lu punya Adivi, lu punya sisi CBR doang ya? Iya. Nah, habis itu dari yang Adivi gue udah bisa beli, sampai ke sininya itu gue beli semua sendiri. Nah, itu yang udah pernah gue jual tuh 2 sekarang. CBR sama PCX CP60. PCX CP60 gue ganti jadi X-Max. Kalau CBR waktu itu emang gue jual karena ya menurut gue kontennya udah monoton. Udah monoton ya? Iya, karena ketemu orangnya itu doang. Iya. Ketemunya dia lagi. Gak banyak soal yang main CBR. Iya, kalau main Matic kan mendominasi ya. Di mana-mana lu mau kemana pun semua orang main Matic. Orang punya sport pasti main Matic. Gitu, simpel ya kan. Oh gitu ya. Nah, gue singkat cerita kesel tuh. Yang dulu gue dipanas-panas sama temen gue selama setahun, ayo borap, nggak mau gue mainnya look aja, terus knalpot udah tok. Salah satu kata-kata bullshit anak motor, gue main looks doang. Dulu Serius. Itu dulu gue begitu. Selama 1 tahun gue dipancing sama temen gue, dipanas-panasin, gue nggak mau lah. Orang gue main motor cuman buat senang-senang aja gitu kan. Karena waktu itu gue malesnya lagi main motor, ketipu mulu, main mesin. Waktu di zaman Beat. Jadi zaman Beat. Itu ketipu, males banget gue. Mau bengkel gitu. Mau bengkel. Terus dari zamannya CBR juga udah sama Adivi sempat ketipu. Ya gue mintanya apa barangnya, yang dikasih apa, nggak sesuai lah. Hasilnya nggak sesuai lah ya. Bukannya hasilnya nggak sesuai, barangnya nggak sesuai. Barangnya nggak sesuai. Itu juga ketahuan setelah dibongkar. Nah, itu makanya gue Jadi gue pindah bengkel itu udah 4 kali karena ditipu aja sih. Karena gue emang sepercaya itu aja, kayak lempeng aja gitu, kasih uang. Dan itu gue juga selalu diem-diem, bawa borap motor, main motor tuh diem-diem. Orang tua tuh nggak tahu, cuman komplain aja, motor berisik banget gitu. Sekarang nggak mungkin dong, nyokap lu nggak tahu lu main motor. Sekarang karena udah tahu ada hasilnya, bisa ngasilin, udah dibiarin gue. Mau gue pulang pagi, kagak pulang sebulan, nggak apa-apa. Udah amat tuh, yang penting lo ada hasilnya deh. Ada hasilnya. Orang tua sih kalau udah ada hasilnya sih nurut aja udah. Nurut aja. Cuman kalau lu main motor cuman buat balap-balapan nggak jelas, nggak ada hasilnya sih jangan ya. Jangan. Malah bahayain nyawa lu sendiri kalau gitu. Bahkan pertama kali gue masuk main motor di Adivi tuh gue bore up. Salah satunya itu gue dulu zaman banget sukanya touring. Gue suka touring itu pakai box mulu kemana-mana. Jadi Adivi pakai box. Itu bapak-bapak sih lu. Jadi sampai gue diketawain dulu masuk bengkel tuh pakai box. tapi gue kelihatan masih bocah bang, masih lu. Iya. Karena kan gue masih muda kelihatannya. Iya, masih kuliah. Padahal kan gue sekarang umurnya udah lumayan lah. Gue sekarang udah 28, Cok. Tapi kelihatannya kan masih tuh. Zaman itu masih kurus. Kurus banget, gue cungkring hitam. Kayak gue masih kayak gue. Pokoknya, sudah, ini bocah. Bawa bapak kali ya? Bukan. Waktu itu gue soalnya nitip ke teman gue. Bawain aja motor gue nih. Udah bawa apa lu yang urus dah, terserah. Iya. Gitu. Nah ya udah tuh sampai sekarang ya di 6 motor sih gua. 6 motor lu ya? 6 motor, bore up semua. Lu bore up semua. Gila. Tapi alasannya tadi ya karena dendam. Tapi jujur sekarang gua udah hilang lah rasa keselnya itu. Udah dapet hasilnya. Udah dapet hasilnya. Jadi karena rasa kesel itu gua ngebore up semua motor gua. Gila. Karena Adivi. Jadi Faruk ngebore up semua motor gara-gara kesel sama orang di jalan. Sekarang sih kalau orang ketemu dia di jalan, mending nutup gas sih. Tapi jujur. Pokoknya kalau gua dibawa X-Max ya, Adivi, Vario, entah PCX,
itu selalu ditakerin orang, nggak tahu kenapa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kalau gue bawa X-Max itu orang kayaknya udah kayak ngedon duluan gitu. Tapi ada juga kadang gue sesekali ditakerin. Gue tuh bisa ngebedain ya, orang nakerin gue tuh sama orang yang mau ngebahayain. Orang yang niatnya ngintil, nakerin doang, penasaran, nyari teman di jalan, dia mainnya rapi pasti. Tapi kalau orang yang, orang yang kesel itu sengaja, lu digunting, terus ditungguin lagi, digunting, terus lu pepet-pepet, terus lu kayak disampingin setengah sama setang. Nah itu gue bisa ngebaca. Tuh kalau gue sih, gue berhenti sih. Kenapa bang? Kenapa dah? Oh berantem gue sampai motor. Tapi itu yang sering gue temuin dan kenapa? Yang gue selalu temuin itu yang bikin bener gue kesel banget. Itu pas gue goncengan, pas sama cewek lo goncengannya. Selalu ya? Selalu. Sampai detik ini. Ketika gue sendiri, udah gue adepin balik nih, hilang, udah selesai. Nggak diantepin lagi tuh. Udah ketahuan motor kencang kalau sendiri. Kalau ya, berdua karena kan itu salah satu gue borap, biar orang, gue kasih paham nih, tapi momennya tertentu. Jadi kalau lagi masih slip, gue tahan-tahan. Tapi pas udah lurusan, gue tahu nih, wah trek ini pasti lewat sini nih. Baru tuh. Gue sengaja dulu. Gue tahan, dia ngebetot, berarti bener kan? Gue betot balik, gue ngilang udah. Aduh, itu sering tuh vlog-vlognya. Tapi itu goncengan gitu. ya. Itu goncengan, kebanyakan gue. Temu begitu ya. Tapi kalau yang ketemu gue sendiri, itu jarang banget. Udah tahu lu soalnya. Enggak juga, nggak semua tahu gue lah, pasti. Iya sih. Nggak semua. Ada orang memang panasan, dan memang pada faktanya di jalan, lu nyalip, berarti lu ngajak balap. Mungkin pikiran orang gini, kalau misalnya yang orang tahu lu nih. Iya. Taker kali King Rookie, wah King Rookie ini taker kali nih. Kalau masih ketinggalan, motor gue masih pelan berarti. Tapi gue demen sebenarnya ditaker-takerin tuh, diikutin sama orang, seru. Weh, bisa ngitilin gue, jago nih orang. Apalagi ujungnya tosan gitu ya. Iya, itu paling gue demen gue sekarang. Iya, gue juga sering kayak gitu tuh. Pernah yang tuh. Gue nggak demen tuh udah yang main motong, mepetin stang, udah sengaja, udah kelihatan banget. Ngebahayain orang. Ngebahayain orang. Gue bisa gitu. ngebedain orang yang sengaja sama nggak sengaja, Heng. Bisa loh ya. Bisa. Contohnya gini, oh dia buru-buru, ya udah ngilang kan, selesai. Dia nyalip kita, nungguin lagi. Nah, itu gitu ke notice tuh udah. Oh, dia nungguin lagi, kenapa? Kalau paling sering lu pas bawa motor apa? Paling sering banget. Pas bawa motor apa? Vario sih. Vario. Iya kan? Iya. Vario. Sering banget. Vario sih. Vario. Karena ya tadi orang tuh udah mikirnya, wah ngabers nih, bacot doang, kenceng kagak. Bap. Nah, lu kejar nih motor gua. Lu kejar nih, gitu ke trigger gua sih. Ada rasa seneng sih. Jadi kayak, oh ternyata main borak juga menjadikan hobi gue juga gitu loh. Nggak cuma rasa dendam, tapi jadi hobi. Jadi suka gue. Mau riset lagi, mau nyoba lagi. Nggak pernah puas orangnya. Jadi di 63 udah cukup, atau 66 udah cukup. Wah, naik lagi nih. Tapi ya, nyanggupinnya apa enggak, itu tergantung dari mekanik gue juga. Oh gitu, gengsi sih udah nggak ada habisnya udah. Tapi kalau nggak dicoba, gue nggak tahu. Pasti bisa, gue bilang. Cuman kalau memang terlalu dipaksakan, hasilnya nggak enak juga, ya gue nggak akan maksa. Gitu. Jadi semampunya aja sih kalau gue. Pokoknya Vario sih buat speeding, terus yang Speeding. sekarang lu seringnya touring ya, kalau gue lihat. Kemarin tuh malah ke Sulawesi. Lu touring udah kemana aja lu? Nah, ini nih. Seru Lu nih, kalau nanya gua touring, tapi pasti udah ada. Kalau lu nanya gua touring, pasti udah ada yang lebih suhu lagi dari gua. Cuman gua pengen ngasih kayak pengalaman gua aja ya. Kalau gua touring itu yang belum nih, cuman Kalimantan aja. Sisanya udah semua. Sulawesi, Sumatera. Sulawesinya bukan satu daerah selesai. 360 Sulawesi. Anjing. Jalan mana yang belum gue lewatin di Sulawesi udah semua. Yang utamanya ya. 360 Sulawesi. Sebulan. Sebulan gue touring. Gila nggak pulang-pulang. Ya itu yang 2 tahun apa 3 tahun lalu gitu. Yang tahun lalu itu gue ke NTT. Iya gue lihat tuh. Ya. Yang bareng-bareng sama Demons juga ya? Betul, sama klub gue. X-Max Demon. Nah Demon, itu Depok gue Max dari Owner. Ya Depok Max Owner. Gue dari Sumba nyebrang ke Kupang, terus ke Timor Leste, habis itu gue ke Rote, nah habis itu gue baliknya riding lagi full. Sebelumnya gue itu pertama kali ke NTT itu cuman ke Floresnya aja. Ke Floresnya Tapi aja. ke Floresnya gue udah sampai ujung, sampai Larantuka, 0 kilometernya. 0 kilometer Flores. Atambua. Atambua itu di Timor Leste. Iya, Timor Leste. Kalau 0 kilometer Flores, itu di Flores. Labuan Bajo startnya. Labuan Bajo startnya. Apa sih namanya? Anjing, gue lupa lagi. Gue pernah soalnya naik mobil. Manggarai. Hah? Manggarai. Manggarai? Iya nggak sih?
lewat Manggarai, Nih, Bajawa. Benar. Iya Jadi kan? gua Iya. Labuan Bajo, Bajawa, Ende, Ruteng dulu, gue lupa ya. Ruteng, Bajawa, Ruteng, Maumere. atau Ruteng dulu mau Mere, Ende, baru tuh ke Larantuka. Larantuka. Gue lupa rutenya, tapi intinya poinnya cuma 4 doang waktu itu gue. Soalnya 3 hari nyampe, 4 hari 3 malam. Anjir itu Nyampe ujung, udah nyampe udah ujung. ujung itu gue naik mobil aja capek. Cepet, Cok. Soalnya itu Gua naik nggak terlalu mobil jauh. capek. Cepet. Itu Ya. gue cuman 2 minggu lah udah sama pulang pergi perjalanan. 2 minggu. Udah sama 3 hari tambahan 4 hari tambahan di Labuan Bajo. Itu normal nggak sih 2 minggu segitu? Wah, kelamaan. Kelamaan ya? Kelamaan banget. Karena kan gue touring sekalian refreshing, nikmatin. Jadi kalau ada yang belum serak sama belum puas nih, gue mau balik lagi ke situ. Kayak gitu kalau gue. Baik lagi financial freedom. Iya. Kalau Iya. lu masih kerja ngambil lu cuti sih 2 minggu sih jangan sih, kelamaan anjir. Pulang-pulang bures duit. Bener. Iya nggak sih? Bener. Abis berapa Ruk? 2 minggu gitu Ruk? Kalau Labuan Bajo gue waktu itu habis 15. 15 juta udah 15. penginapan tuh. Udah hotel, kapal, bensin, makan, penginapan juga udah itu, udah semua. Worth it nggak menurut lu 15 juta? Malah terlalu Apa terlalu mewah. terlalu mewah lu? Terlalu mewah. Mahal 15 itu kan cuma di penyeberangan aja sebenarnya. Penyeberangan mahal. Penyeberangan mahal, lumayan. Lah, Kan gue lu langsung nyebrang dari Surabaya kan? Gue kan nyebrang langsung dari Surabaya. Karena kan yang Lombok, Sumbawa itu udah semua sama Bali. Berapa sih nyebrang dari Surabaya ke sana? Langsung ke Labuan Bajo kan? Dari Surabaya ke Labuan Bajo itu gue kurang lebih ya 1,7 sama orang deh. Atau 1,7 motor sama orang? Atau 1,5 gue lupa. Waktu itu Bukan. soalnya gue momennya Lebaran sih. Jadi High season pasti ya? lebih mahal. Pasti Pasti lebih lebih mahal mahal. Habis ya? Lebaran tuh. Habis Lebaran. Nah Pengen itu tuh gua ke sana waktu ke NTT baru tuh yang agak lebih murah. Nggak Lebaran, cuman udah lumayan juga 1,8 sekali berangkat Dari Surabaya? dari Surabaya. Langsung ke Sumba. Menurut lu better dari Surabaya langsung ke sana atau Better langsung ke sana. Bali gitu-gitu? Mending lu berangkat langsung dari Surabaya ke Labuan Bajo atau mau ke Sumba, baliknya lu mau riding nggak apa-apa dah. Kenapa? Biar motor lu nggak trouble duluan. Jadi ibarat kata tujuan yang paling utamanya itu lu udah sampai duluan gitu. Iya. Lu udah nikmatin nih, ya kan? Lu udah tahu, lu kayak berhasil dan view juga bagus-bagus. Terus lu kayak pengen pencapaian. Gue pengen dapat juga nih NTB-nya. Terus Sumbawanya dapat tuh semua. Nah itu lu riding nggak apa-apa pulang ada. Ya Sumbawa, Karena Lombok, banyak Bali kejadian gitu ya. teman-teman gua mau berangkat ke Flores waktu itu dia riding full di Lombok, trouble motor pulang angkut. Anjir. Ini sayang Jadi sih. kayak gue bilang, lu mendingan nyampe dulu karena kita mainnya ini laut. Lu ketinggalan sehari aja udah mau nggak mau nginep. Tapi di sono kapal bisa. ada jam-jam jadwalnya Ada gitu jadwal-jadwalnya. Makanya lu kalau mau main aman begitu caranya. Dari Surabaya nyebrang, langsung, pulang riding terserah. balik ngeteng deh tuh. Ngeteng terserah. Lu Apa, kalau Lombok, Bali mau gitu pencapaian ya. doang terserah. Kayak gue kemarin awalnya cuman mau ke Sumba. Awalnya mau ke Sumba doang, pulang habis itu. Wah, manggung nih. Iya. Nyebrang dah Kupang. Udah nyebrang Kupang. Habis itu kan mau langsung pulang tuh ke Surabaya. Iya. Karena waktu itu jadwal kapalnya tuh kita nyarinya yang pas. Memang patokan kita jadwal kapal. Dia tuh kalau nggak salah 3 hari sekali apa 4 hari sekali gitu. Iya, setahu gue 3 hari sekali sih. 3 hari sekali. Pokoknya segitu ya. Udahlah, tembusin aja nih ke Timor Leste, nanggung. Nginep aja sekali. Kan kapal juga masih ada 3 hari 2 hari lagi tuh. Ya udah. Timor Leste. Ternyata ngaret lagi tuh. Udah tembusin lagi nih ke Rote. Nyebrang lagi gua pulau. Alor ya? Bukan, Rote itu 0 km Beda selatan. deh, iya, beda. 0 km selatan Indonesia. Itu jalanannya jelek banget. Sebenarnya gue ada vlognya, cuman belum gue upload aja. Lu berarti udah berapa 0 km yang lu udah samperin tuh? Semua udah. Ya Semua itu, udah? Semua udah. Kecuali Kalimantan. Kecuali Kalimantan atas Iya, banyak Malaysia, dekat Malaysia itu ya? Ya, itu 3 negara. Belum gue. Perbatasannya doang ya tapi ya. Iya. Nah, itu. Mana aja tuh 0 km Aceh ya? Aceh udah. Aceh udah. Aceh udah. Timur. Trans Sulawesi udah. Terus 0 km Flores udah. 0 km Atambua tuh yang di Timor Leste juga udah. 0 km selatannya yang di Rote juga udah.
Ya kalau sisa-sisanya sih lebih kayak pulau-pulau kecil sih kayak NTB, NTT, itu kan Bima, itu kan cuman sekali jalan nyampe lu ujung ke ujung. Iya sih. Muterin Bali juga sehari juga udah dapet. NTB juga lu seharian juga udah kena semua. Tapi kalau ngomongin touring di sana ya, Iya. gue pernah naik mobil kan, bensin kan jarang, Ru. Nah, jadi kalau lu motor emang bener-bener bore up banget nih, saran dari gue sih kompresi nyari aman ya. Kalau gue di X-Max sih gue temuin ya Pertamax masih aman walaupun kompresi ada yang 13, ada yang 14. Gue nggak tahu kenapa itu kalau di X-Max kuat ya. Tapi kalau di motor-motor lain mungkin belum tentu. Nah, saran dari gue lu pakai oktan booster. Oktan booster. Yoi. Jadi misalnya kayak Pertamax nih oktannya nggak nyampe kan ke 95. Ya, tambahin oktan lah. booster. Tambahin Sesuai oktan berapa liter lu beli. Misalkan dapat 3 liter, oktan booster berarti berapa takaran tuh. Kayak gitu ya. Tuh. Jadi poinnya gini, Eng. Jadi orang itu nggak, gue cuma mau ngasih tahu kalau lu pada, kalau gue tuh nggak cuma demen speeding, tapi gue juga demen touring. Touringnya iya, speedingnya iya. Bahkan touringnya itu speedingan. Lu asal tahu, Cok. Emang iya? Anak-anak Demons tuh, anak-anak X-Men, bapak-bapak sinting. Lah bener, speedingannya gila-gila. Parah, parah. Gue ketemu jalan lurus mulu, Ru. Wah, Tapi terakhir gue lihat touring sih emang Speedo tidur X-Max cepet 80 up. gue ketemu circle yang sesuai sama yang gue mau soalnya. Wah, ini baru nih bapak-bapak, tapi bukan sebenarnya bapak-bapak. Kalau bore up tuh gini, lo datang ke bengkel, lo bisa bikin berapa cc paling mentok. Iya. Udah bikin dah. Ngomong gitu. Udah financial freedom itu orang. Bapak-bapak tuh ya? Iya, udah banyak duit. Rata-rata begitu. Ya motor turun dari dealer, buat dah. Buat touring. Emang ngomong gitu. Paling mentok sih sekarang di 363 paling amannya. Paling aman. Yang gue temuin. Cuman sekarang udah mulai gila lagi. Ada yang 400, 430. 430. Iya. Terakhir gue yang Palembang gue temuin teman gue pemaik 430 sisanya. Palembang. 430 berarti saya berapa truk? 85. Saya 85. 85 lah. Tapi bukannya kerukas X-Max susah ya, Boy? Gampang kulkas mah. Sekarang udah gampang. Dia kan kertas 300. Aslinya itu kan Aftermarketnya banyak nggak sih? Aftermarketnya sih ya sekarang udah mulai banyak ya. Dulu kan gue itu. Dulu kan ngomongnya kan Eropa gitu. Iya, digoreng-goreng lah. Itu mah pedagang biasa. Itu maksudnya Eropa apa sih? Gue nggak ngerti nih. Ya, karena sebenarnya X-Max itu aslinya tuh udah 300 cc. Tapi sampai Indo kan 2,5 karena pajaknya. Kan lewat dari 2,5 pajaknya udah moge dia. Berarti ngomong-ngomong kerukas Eropa tuh emang dari Eropa gitu? Sebenarnya sih Thailand. Sebenarnya Thailand. Dibuatnya di Thailand. Jadi kita ngomongnya sebutannya kulkas 300 Thailand. Oh. Gue nggak tahu buatnya di mana ya, tapi poinnya yang gue tahu Kalau gue itu Thailand. dengernya gitu mulu. Oh berarti lu harus beli kerukas Eropa gitu. Ya bahasanya sih mungkin ada yang situ juga. Pokoknya kulkas 300 itu memang orinya X-Max aslinya, cuman sampai di Indo itu jadi 2,5 karena ya pajak. Ngakalin pajak ya. Pajak. Iya, iya, Pajak. bener-bener. Makanya dijual terpisah akhirnya. Makanya itu PNP-an udah aman banget. Jadi sekarang X-Max itu 344. 344. Awal touring 344 CR berarti 76. 76. 76. Panjang kerukas berapa sih kalau 344? Apa ya? Panjang kerukasnya nggak tahu deh. Nah, gue nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Jadi Ya, pokoknya kalau lo dari 2,5 kulkas doang tok 292. kerukas maksudnya ganti kerukas doang gitu. Iya. Dengan CR standar. 292 atau 300 pokoknya 292 setahu gue ya. Ganti 76 juga 292. Gue kalau misal gue punya X-Max ini better kerukas doang apa CR doang? Kalau lo punya X-Max? Iya. Better ya? Buat ke 300. Buat 300 beli blok udah. Blok BRT. Berarti CR doang ya? Biasa aja udah. Blok BRT cukup sih. Beli blok, injektor, TB, ecu, kirian. Ecu dia sama nggak sih sama Jepangan basic Pego gitu? Ecunya lumayan tuh harganya. Ecu Mini X tuh sekarang 4,5 deh. Buat X-Max. X-Max menurut gue Ya, sih standar lah. worth it. X-Max itu lu wajib kalau menurut gue pakai Araser sih karena lu pakai buat touring, ketemu suhu dingin, Araser kan bisa menyesuaikan kondisi. Locknya bagus lah ya. Iya. Karena gue pernah nemuin juga teman gue pakai X-Max, pakai Duken di pegunungan, berebet Gue dah. pernah juga tuh si Dandi kayak gitu juga dia. Gue bawa ke dia yang motornya nggak mau gas anjing. Di berebet. 40 bapak. Makanya sampai sekarang gue nggak pernah mau nyoba pakai Juken. Gue masih pakai Sandari Map gue sekarang. Oh, sana rimnya. Gak berani gue. Nggak Karena berani. emang aman gitu. Pas gue ke dia yang kemarin itu kayak gitu. Temen gue pada yang pakai Juken. Gue enjoy aja gue nanjak. Lu tau sendiri tol kayangan tuh tanjakannya. Tahu kan lu? Tahu gue, itu pasti berebet doang dah. Lu bayangin dah. Nahan di 40-50 penting jalan Iya, motor. lu bayangin tuh motor 40 blebek nggak bisa digas. Di tanjakan itu, gue sih nangis. Gue sih nangis anjing.
Mau turun nggak bisa. Ini Busuk namanya itu. busuk. Udah, kita lompat deh Ruk sekarang Ruk. Ini kaget sih gue, tiba-tiba lu punya bengkel ya? Hah? Tiba-tiba lu punya bengkel ya? Ya, alhamdulillah. Impian gue dari 5 tahun lalu emang. 5 tahun lalu mau pengen punya bengkel gitu. Pengen punya bengkel. Lebih ke bengkel pribadi yang di rumah aja awalnya lah. Pertamanya niat lo. Pertama, jadi gue mau bongkar-bongkar, teman-teman gue mau pada main, bongkar, terus mau bikin-bikin gimana. Itu gue pengen di rumah. Awal Terus, mulanya. Kenapa tiba-tiba ada bengkel segede gini nih? Ini info aja bengkel 3 lantai ya. 3 lantai kan? Ya, jadi ini Nggak bengkel bukan sekedar bengkel aja sih. Bengkel ini ada cuci steamnya, ada steam. speed shopnya, ada cuci steam, speed shop, bengkel, warkop. Buset. Ada 4 lah hitungannya. 4 ini ya poin utama di gas speeding ini. Anjir. Tapi utamanya sih tetap sebenarnya di bengkel. Itu pemanis aja. Itu sampingan aja ya, kayak lu kalau Ya kayak 3 in 1, 3 in 1. Iya, 3 in 1. Yoi, 3 in Lu kayak datang nungguin motor lu di service, samping ada warkop. Iya. Jujur, apa namanya, pancongnya enak. Pancongnya gua akuin tadi gua pengen beli habis. Itu riset gua. Alah. Lah bener. Kan kita sebelum buka riset dulu. Riset adonan. Riset makanan dulu. Bukan riset camp, malah riset adonan tuh. Aneh buka bengkel. Gitu, Ini ya. lantai 1 apa Ruk? Nih Ruk? Ini lantai 1 kita bengkel. Ini buat nurun mesin gini ya. Ya, jadi di belakang kita nih, ini bike lift khusus area bengkel, khusus area servis. Sebenarnya bengkel ini gua awalnya mau bengkel premium, bersih, pemasangan tok, spare part, servis kecil-kecilan. Buat board up-nya tuh awalnya nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Malah nggak, karena gua nggak demennya board up itu salah satunya fast moving-nya lama. Nangkraknya lama, perputaran duitnya lama. Ya, takutnya mesin-mesin pada nangkrak ya. Nangkrak Itu doang. kan bikin Dia kan dibayarnya penuh. jasa doang. Iya, bikin penuh apa namanya? Bengkel. Bikin penuh bengkel ya, Iya, bener sih, jadi bener sih. kelihatannya lebih banyak nih motor nangkrak. Padahal mah sebenarnya belum kelar aja. Better lu servis ringan gitu-gitu ya. Kalau servis harian nih, kecil-kecilan, CVT, TB, servis injektor, gitu-gitu kan cepet lah. Hari itu bayar, cabut, masuk lagi, bayar, Ada cabut. perputaran uangnya. Terus cepet sama lah. spare part, pemasangan, kita sambil jualan juga di sini. Gitu. Memang tetap gue fokusin akhirnya sekarang. Speed shop gue jalanin, bengkel gue jalanin, borap gue jalanin gitu. Sampai nanti gue pada akhirnya akan mungkin cari lagi tempat ya untuk bengkel kotor. Buat khusus bore up gitu. Khusus bore up. Jadi di tempat itu isinya ada dyno, ada bubutannya, sama khusus mesin yang bore up. Lu bakal bikin lagi nanti? Pasti ada lagi. Anjir. Gitu. Keren. Nanti juga online-nya juga pasti gue jalanin. Jadi ada offline-nya, ada online-nya, dan online-nya nggak di sini. Nanti mungkin cari tempat lagi gudang buat naruh tempat, naruh barang. Iya. Emang sayang sih tempatnya bersih banget kan kalau lu lihat. Iya. Tuh. Tempatnya bersih banget. Kalau buat lu borap-borap sih sayang ya. Iya. Ini ada mesin X-Max belakang gua, repair touring. Itu lagi diapain? Servis besar. Ini X-Max lu apa sih? X-Max gua, ganti ring seher. Udah aus. Ada X-Max dia belakang dibongkar, bongkar sendiri. Dulu mah kan ke bengkel orang, sekarang mah bengkel sendiri. Dulu gua sebagai customer, sekarang gua jadi pedagang. Pedagang, malah jadi PD gitu. Ya. Lantai 1. Gua harus jalan. Lantai 2 ada apa, Ruk? Lantai 2 tuh ada speed shop, area nongkrong buat warkop, ada balkonnya juga. Terus lantai 3-nya itu area warkop yang mau live musik, sama kalau ada acara-acara. Jadi Ada live music. ada, sebenarnya ada, cuman belum gua seringin lah. Bisa kan seminggu sekali lah ya. Bengkel apa ya? Jadi di lantai 3 gua itu warkopnya bisa nampung sekitar 70 sampai 80 orang. Nah, itu jadi buat yang mau kesini bawa komunitas, mau tikum nih sebelum NR itu bisa banget. Biasanya udah begitu sih, gue dari awal nge-brandingin. Jadi buat kalian yang mau NR nih sebelum kalian jalan tikumnya di sini nongkrong-nongkrong dulu. Nanti jam 12 jam 1 baru jalan. Baru jalan. Itu buat yang rumah-rumahnya di daerah-daerah mana, Ruk? Daerah mana nih? Jaksel. Jaksel. Jagakarsa. Bisa lah Jagakarsa. Lu bikin tikum NR di sini bisa. Iya. Muat banyak motor ya. Motor tuh cepet sampai 20. Jadi gua nerimanya cuman komunitas doang sih sebenarnya, tok. Nggak mau nerima event lah atau apa.
Karena ya gue juga kapasitasnya nggak Ya, cuman buat tersedia. tikum aja. Iya, Nggak usah tapi kan apa-apa. 70 motor, 70 orang udah lumayan, 70 sampai 80 orang. Motor bisa cepet 50 lah paling banyak ya. Di dalam sini, di bawah, pinggir-pinggiran bisa. Berarti apa namanya? Lu jual spare part juga, berarti orang nggak usah bingung-bingung ya. Lu kalau misalnya mau servis sini, nyari-nyari spare part nggak usah Iya. keluar-luar lagi. Jadi memang, Tapi biasanya ada nah, bengkel tuh yang lu datang ke bengkel nih, oh barangnya nggak ada bang, nyari Iya. luar dulu. Iya. Lu ready ya? Tapi ini pelan-pelan ya. Belum lengkap banget emang. Pelan-pelan belum lengkap banget. Jadi gua memang fokusin dulu yang penting buat servis-servisan kecil-kecilan udah bisa. Buat orang mau ganti-ganti spare part kirian udah bisa. Tapi kalau buat aksesoris sampai ke master rem kaliper itu sebenarnya udah bisa juga, udah ada spare partnya. Belum banyak aja sih. Belum banyak untuk beberapa motor. Kalau untuk CC Pego di Matic udah lengkap lah gitu. Nah, Tapi itu Ruk, misalnya nih ada orang datang nih, sepele nih misalnya ya. iya. Bang masang sok, lu terima nggak? Masang sok. Masang sok bang, masang master rem bang. Nah, itu murah sih sebenarnya. Lu terima nggak tapi? Gue terima lah. Itu jasa gue mau murah kayak gitu. Masang sok murah. Masang kaliper doang atau masang master rem juga murah. Oh, Nggak gue gua terima tembak. guys tuh, nggak cuma nih, servis doang. tempat premium, tapi harga benar-benar Iya. terjangkau. Harga apa? Tempat bintang 5, harga kaki 5. Ah, itu setuju gue. Serius. Iya kan ya? Serius. Iya. Murah kok di sini. Murah. Iya. Kan Gila tuh, gua- apa namanya? Bike lift. Apa namanya? Apa nih? Apa sih itu? Aduh, tulus-tulusnya. Iya. Terus gua full Tech Hero. Full. Mahal. Hampir semua pokoknya full Tech Hero. Yang selama ada Tech Hero pasti gue Tech Hero. Yang nggak ada berarti yang lain gitu aja. Ya walaupun belum semua lengkap banget kali ya. Kalau untuk kunci udah lengkap. Kunci lengkap semua tuh. Udah. Kan Iya. itu ada special tools, lemari. Isinya Ini. pokoknya yang spesial di dalam semua dah. Yang di luar tuh yang biasa-biasa aja dah. Oh, yang biasa dipakai nih, taruh luar deh. Taruh luar. Gitu. Anjir. Dan gua bikin bengkel ini juga ya karena impian gua, terus di sisi lain juga ternyata seru sih menurut gue ya. Seru kayak wah, ini yang pengen gue dulu di garasi di rumah gua. Sekarang gua harus bisa ngelayanin buat customer gitu. Tadi kan gue pengen buat diri sendiri aja. Karena gue mau nggak mau juga harus belajar, harus bisa tahu cara berdagang, gitu-gitu, marketing dan lain-lain. Keren sih lu. Awalnya cuma Vario, orang punya bengkel segede gitu. Kalau lihat bengkel sih gede banget anjing. Parah. Alhamdulillah. Parah. Kalau di luar kayak bukan bengkel. Iya, namanya tuh gas speeding. Gas speeding. Kenapa gas speeding? Ya karena gue suka speeding. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu ya? Iya. Namanya Gua enggak kayak- gas speeding bang, lu atau gas liat speeding dah. gitu bang. Kayak nama-nama King Rookie Garage, King Rookie Garage, kayaknya gimana banget gitu. Rugi Garage keren. Enggak, Kata kan? enggak. Gue tuh nggak mau terlalu nge-brandingin nama gue banget. Gue lebih suka nama-nama umum. Kayak lu lah JDM kan? Iya lagi. Iya kan? Nama umum banget tuh. Coba Hengki JDM. Henki Domestic Market, masa begitu? Iya juga. Udah bener gak? HDM, Hengki Domestic Market. Lebih masuk mana sama JDM? JDM, bahasa umum lah. Lebih enak gitu. Dan orang bisa make semuanya gitu. Iya sih, Tapi bener sih. lo harus punya hak cipta sih nanti. Wajib. Insya Allah, gue mau bikin Soalnya gua di gas speeding ini udah perusahaan, PT. udah PT. Terus udah hak cipta juga. Udah ada ya? Udah aman. Karena gua kedepannya memang bikin gas speeding ini nggak cuma di sini aja cabangnya. Oh bakal banyak. Bakal banyak. Doain guys, semoga banyak ya guys. Semoga ada dekat rumah kalian juga. Gue start mulainya dari sini. Pokoknya apapun yang gue mulai semua dari sini dulu. Bakal ada nggak di luar kota? Pasti bakal ada. Pasti bakal ada ya? Pasti bakal ada. Cuman startnya dari sini. Gitu. Startnya dari bengkel ini dulu nih. Bengkel ini dulu. Dari Jaksel. Bengkel oke banget. Yoi. Tempat cuci ada di bawah. Tempat cuci di bawah guys. Iya. Kayak apa namanya? Kayak ada, aduh apa sih? Basement. Basement ke bawah nih cuci motor. Lalu terus ke atas nih ngopi-ngopi. Iya, nggak cuma cuci motor doang. Detailing, coating juga ada di sini. Ada. Detailing coating juga. Lu kalau pengen prepare kontes sini aja. Nah, kemarin juga ada yang prepare kontes ke sini dia. Iya. Cuci dulu, detailing semua, coating, baru berangkat kontes. Canggih. Terus motor ini pada nangkak ini, Ru. Motor-motor gue sekarang semua riset di gas speeding bersama mekanik gua.
Oh, lu udah punya mekanik sendiri ya? Udah punya mekanik sendiri. Gue punya 3 mekanik. Anjir, Mekanik pribadi. udah pasti jago tuh. Ya, Bikin 3. motor pasti jago ya. Yang satu udah ahli banget dah semuanya mekanik gua tuh. Kepala mekanik lah ya. Udah kepalanya dah. Berkata ya, dyno bisa, bikin cam bisa. Berarti nanti lu keluar tuh motor-motor project sekarang nih ADV, Aerox ya. Ya. Keluar tuh berarti mesin by gas speeding. Gas speeding. Di Vario CP60 gue lagi riset di noken sama kiriannya sampai maksimal. Di X-Max gue lagi riset di noken sama kirian juga sampai maksimal. Gue juga rencana mau naikin spek lagi sih. Yang di mana? 363 X-Max. X-Max. Iya. Emang sekarang berapa sih? 344 ya. Iya. Di Aerox gue lagi naikin dari 7366 mau ke 7372. Udah mau proses di hari Senin. Lu nggak pada gila, Jakarta pada gila. Nah, di ADV rahasia ya, nanti aja ditunggu. Kalau gue bikin 2 spek mesin langsung. 2 crankcase dong. Doang crankcase. Hey. Satu buat harian, satu niatnya sih buat balap. Satu buat harian, satu buat balap. Niatnya. Ini buat harian masa kondisi begini, apa setelan begini, gila lu. Ya, kita kan style-nya Thailand banget nantinya. Oh, Thailand banget. Kalau Pak ADV. Ngomong, Pak Ngomong. Jadi, kalau lo tau Migos, Migos aku. itu tuh. Nanti ADV gue mau kayak gitu-gitu arahnya. Buset. Cuman. Enggak sependek itu sih. Nggak sependek itu. Iya. Jadi kalau gue tetap masih bisa speedingan. Jadi nyari aman lah, nggak yang nge-press banget fitmentnya gitu. Gua ngeri speeding pakai 17 gini. Nggak ngeri. Ya kalau soknya nggak main, matiin semua. Tapi lu pernah nggak speeding pakai 17, pakai 14 gitu? Pernah kan? Aerox gue 17. Bedanya? Ya lebih enak 14. Menurut lu lebih enak? Stabil. Iya. Lu lebih pede belok-beloknya. Jadi mending speeding pakai pelek 14 ya. Ya gue juga Enaknya ngomongnya gitu 14. sih. Enaknya 14 karena Enak bannya 14. gede. Kalau 17 gini kan buset angin kan Ngeri. ngeri ya. Makanya sekarang gue kalau speedingan gue kasih joki aja dah. Bener. Soalnya badan gue Badan udah nggak jelas nih. Udah kebanyakan gula lu lihat tuh. Udah kebanyakan gula ini. badan gue 72 kilo. Nah. Sama sesuainya spek kayak Vario gue. 72, 72. 72. Wah, ada bulan. Oh, ada bulan bener. Sorry iklan dikit. Ya, jadi spek motor Vario gua sama kayak orangnya. 72X72 tambah 72 kilo. rasio stabil. Rasio stabil berarti kalau gitu kan. Rasio. Langkah 72, CR72, ban berat 72. Gua akuin. Rasio stabil anjing. Coba gua mau speedingin aja nih. Nunduk aja udah. Ketahan perut. Iya sih. Iya sih kalau kayak gue sih masih enak nih. Nggak enak banget. Bisa Superman nih gue nih. Kadang gue makanya salah satu gue speeding itu sebenarnya kalau orang ngelihat ke gue ya, kalau gue lihat dari kamera orang lain, ternyata gue belum nunduk banget ya. Cuma gini kayak pala, gini doang. Badan udah tetap gini. Orang kan belakang nggak begini. Orang-orang nih rata nih. Iya, rata nih. Kodok bangkong. Aero apa sih ini? Aerodinamis lah. Aerodinamis Superman. Superman. Kalau lu? Ya diam begini. Karena gini ya, gue udah pernah nyoba. Kalau belakang begini, kamera kan jadi nggak kelihatan ke speedo. Iya sih bener sih. Jadi gue tuh pengen ngasih penonton, nih sensasinya loh, speedingan, video langsung dari GoPro kayak real kelihatannya. Tapi Kayak lu ngerasain speeding tapi nonton video doang. iya, tapi angin jadi kenceng banget. Makanya Iya kan sih, itu kan ketahan banget top speed kayak gitu tahan tuh. banget aslinya. Makanya kan kalau gue yang bawa sama joki yang bawa, bedanya bisa 15 sampai 20 km per jam. Anjing. Bedanya. Itu udah pernah gue tes waktu di Surabaya. Dengan lu tegak sama apa lu Dengan nunduk? enggak dengan gue yang bawa sama joki yang bawa. Dengan lu nunduk juga. Udah nunduk. Nunduknya gue sama joki yang bawa 15 sampai 20 km. Anjing. Bedanya Jauh banget ya. jauh banget. Gila. Makanya dulu tuh sampai kayak gue kadang heran. Iya. Kok katanya pecinta top speed nih, Iya. pecinta speeding. Tapi kalau udah ketemu gue nih, ganti joki. Gue mah masih bawa sendiri. Lah bener itu dulu sering banget. Iya sih. Gue juga pertanyaan Gue aja. kira kan orang mau, kalau gue kan mikirnya orang tuh mau beratnya seberapa, kalau dia demen speeding ya udah speeding aja gitu, fun aja. Iya. Ya lu nikmatin lah Nikmatin. hasil riset lu selama ini. Iya, penikmat top speed gitu kan. Kalau gue emang penikmat, Tapi emang sekarang top speed banget. banyak lu kayak gitu tuh. Hah? Kayak kemarin Liga Neraka aja kan. Pada joki semua tuh. Iya, sebenarnya gue pengen bawa Beda sendiri. pada kayak pasat zaman lu tuh. Speed apa namanya pakai GoPro lu yang bawa, Nah. owner yang bawa. Zaman-zaman gue juga gue yang bawa dulu walaupun motor gue pelan. Tapi tetap gue yang bawa. Bangga gue. Nah itu sekarang apalagi udah
LPD dan pasti rata joki semua. Sebenarnya gue pengen bawa sendiri, cuman kayak gue mikir performa motor gue jadi nggak maksimal gue bawa, sampai gue suges sendiri. Soalnya itu Ruk, mungkin ajak kompetisi. Iya, sama gue tuh gini loh, gue tuh nggak puas kalau gue nggak bawa gitu. Sampai gue merasa kayak motor gue kan ada enak-enakan nih ya. Jadi gue ngereset terus-terusan tuh merasa kurang-kurang karena ya emang gue cara bawanya masih kurang. Terus gue juga nggak terlalu nunduk. Tapi pas gue kasih ke joki, kok enak. Tapi gue kasih ke joki itu kehitung jari sebenarnya ya. Maksudnya? Hitung jari tuh nggak sering banget. Nggak sering banget. Ya, kayak mungkin acara-acara kemarin doang gitu. Nah, acara-acara doang. Kalau si Cesi lo yang sisanya gue bawa sendiri. Mau ada yang lawannya siapa, yang kenceng tetap bawa sendiri. Ini baru penikmat speeding. Tetap bawa sendiri. Iya. Orang sampai Superman nunduk buat bikin, gue cuma gini doang. Yang penting penonton ngeliat speedo gue nih segini dapatnya. Iya. Karena waktu gue pakai GoPro 360 nggak kena. Emang kan GoPro biasa ya. Ini terlalu terang itu. Udah gue kurangin tetap terang aja. Jadi ya udahlah, gue pakai GoPro dari ini aja nih, gue latih speedo ini. Jadi tampilannya 360, di pinggirnya ada speedo dari helm gue. Iya, ngerti gue. Ya, kelihatan tuh. penonton jelas tuh ngeliatnya. Iya. Karena gue suka aja. Tapi jadi suges, motor kagak ada enaknya. Pas gue pertama kali gue tahu joki ternyata itu beda, langsung, oh iya ya. Pas joki bawa, oh enak ya motor gue. Bedanya 15 sampai 20 loh. Anjir, top speednya tuh ya. Top speednya. Ya itu gunanya joki sih kayak gitu. Gue pernah nahan banget di gua ya. Nunduk, makanya nunduk. Nggak kelihatan terus speedonya gue bilang. Karena udah pengen nyoba. Mesti nggak berani sih Ruk, bawa motor segitu Ruk, belum berani gua. Adrenalin sih. Adrenalin ya? Iya, itu terpacu banget sama mental lo. Gue kayak bawa motor gue sendiri aja di top speed CP40, CP50 itu udah buset kayak kencang banget nih. Iya. Sekarang Jakarta sih udah 200, gila sih gue, up sih gue. Itu pertama kali gue bawa CBR tuh yang CP99, ya jadi gue ke sini-sini bawa motor-motor Matic kayak biasa aja. Ya, karena lu udah kebiasaan mau kayak gitu ya. Ketemu top speed 200 tuh biasa aja, ketemu Matic biasa aja ya. Malah seru gitu. Kenceng nih Matic nih. Iya sih, gue gak kebayang aja tuh sekarang motor pada bisa kenceng kayak gitu. Gila, Matic, masalah Matic basic pego. Iya. Bukan basic 2,5 nih, kalau X-Max ngomongin top speed 200 ke atas menurut gue udah biasa lah. Basicnya kan 2,5, ini basic pego. Top speed bisa 200, 220. Apa namanya, CBR aja effort ya. Iya, effort banget. Effort kan. Matic, bayangin dah, top speed segitu. Kayak gue bilang di Jakarta lu kalau mau main mesin lu lawan deh daripada dah. Gue mau udah menyerah, lu mau riset bodo amat dah. Kalau main mesin sih gue nyerah nih. Nah, up gue. Apalagi kalau udah ketemu yang lawannya bos-bosan udah. Sekarang LPD isinya orang gila, orang gila semua. Orang yang main mesin siap-siap aja lu. Iya, yang di LPD itu menurut gue nggak harus bos-bosan. Tapi yang dimana orang risetnya itu kuat. Yang dia konsisten. Pasti ada hasil. Hokinya orang bisa menang di LPD walaupun speknya misalnya jauh nih. Kayak gue nih, doa gue tuh nggak apaan? Anjing, spek gue kalau gue bandingin dari orang-orang yang gue bandingin ya, yang gue tahu waktu FFA, kalau gue tahu nih speknya kenceng-kenceng banget nih, cc sekian. Doa gue cuma satu, trouble yang lain. Motor gue kagak, biarin dah motor gue pelan. Yang penting motor lain trouble, gue menang. Iya. Lu pada trouble dah. Gue udah trouble Masa kompetisinya bagus begitu? Jadi gue udah gak ada harapan. Karena gue udah tahu, dari speknya udah jauh. Gue mikir nyari angin pun udah sulit. Cuman satu doa gue, trouble apa spine blade putus gitu. TB copot Iya, TB copot Nah malah gue waktu itu TB copot, sialan gue bilang. Iya. Lu bikin di atas, turun dari atas. Sorry guys, TB copot guys. Iya gitu. Itu waktu liga pertama kali tuh gue. Itu copot TB gue. Sialan gue doa buat orang, malah gue yang kena. Tuh, makanya jangan doa yang buruk-buruk guys. Contoh. Ya tapi kan kita udah pesimis, soalnya ngeliat dari spek udah jauh banget. Berarti kan lu kalau pas kemarin ikut tuh kayak ya udah aja lah, ikut aja lah. Yang penting ikut aja lah ya. Jadi gue suka aja sih buat kasih hiburan ke penonton. Tujuan gue ke situ aja. Nggak gengsi banget sih, karena kalau gue ngejar gengsinya banget, pasti gue nggak mau nurunin lah. Motor gue kalau dilihat dari speknya udah jauh, lari-larinya juga udah ketahuan, angin-anginnya lebih dominan yang lain-lain gitu ketimbang motor gue. Yeah. Jadi kayak modal PD aja gue, serius. Modal PD gue. Jadi udahlah biarin. Terus kalau kita imbangin, ya banyak kan Maxi, Yamaha kan. Kembali lagi, Maxi number one. Number one tetap. Karena apa? Lu setuju ya, emang Maxi lebih kenceng dari Vario, lu setuju?
banget karena lu sekarang mau nyari kertas 78,8 pakai CSR Racing ya Malaysia udah ready. Kayak lu mau bikin nih 63 Maxi ya, kertas pakai 78,8 bisa, tinggal manjangin blok sama packingnya aja udah. Tuh. Gitu. Tapi ubahan di crankcase itu lu PR. Tadi gua aerox mau gua pasangin 78. Ah, banyak nih ubahannya. PR lah. Terus gua takutnya terlalu tipis crankcase-nya. Karena kan dicolok habis dia. Ban dulu gede banget. Ah, gua pakai 72 Kalau aja. Maxi kan kalau Vario Max 64, 66 ya? 4. 64. Kalau Amannya. Maxi Maxi itu 72 lah. 72. 68. Paling amannya 68. Paling amannya 68, tapi bisa ke 72. Colok dikit sih kayaknya. Colok dikit. Kayaknya ya yang gue tahu ya. Soalnya gue belum sampai ngedalamin banget nih. Makanya kan gue mau ngeriset sekarang aerox gue. Gila deh. Aerox di reset, Vario di reset. Aerox di reset. Drill, penggila speeding. Iya bisa dibilang sih. Makin gila lah gue gitu kesininya. Oke deh, kita apa ya? Pertanyaan terakhir nih, Ruk. Hah? Ini pertanyaan terakhir nih. Iya. Dengar lu udah nggak speeding lagi, Ruk, sekarang? Udah nggak mau speeding lagi? Oh, enggak. Masih mau speeding gue. Emang ya? Masih. Makanya gue denger-denger kayak Mungkin King Ruki udah gak mau speeding, makanya kesempatan lu buat speeding. gue bukan yang nggak mau speeding. Gue di 6 bulan ini benar-benar fokusin ngebangun bengkel ini. Ini kan dulu bener dari nol, masih berantakan. Iya. Gue bangun ulang, terus dari yang belinya, jalannya, itu gue semua yang jalan sendiri sama teman gue dibantuin. Nah, jadi benar-benar 6 bulan itu memakan waktu, terus kepotong sempat sebulan itu buat touring yang gue ke ke NTT sorry. Sebulan lagi kepotong gue persiapan nikah. Lu udah nikah sekarang ya? Udah nikah, cincin. Cincin dia. Jadi Bisa. sebenarnya 4 bulan lah gue ngurus bengkel ini gitu. Dan itu gue nggak cuman ngurus bengkel, kan ada steamnya, ada warkopnya, ada speed shopnya juga, dan itu semua yang jalanin gue sendiri. Gue udah berumah tangga lagi kan? Iya, gue belanja, nyarinya mau apa, mau jualan apa, mau konsepnya bagaimana, itu gue sendiri. Berarti gue bisa ngomong kalau di bengkel belum bisa autopilot kalau nggak ada lu ya? Belum Bisa. nunggu 3 bulan berjalan dulu, baru kelihatan flow-nya. Kayak gitu. 6 bulan udah tuh. Lu tinggal ya kontrol dikit aja lah. Udah jadi bos. Ya, bisa dibilang begitu. Berkata gue tinggal touring dah gitu. Iya. Bengkel lo kerjain ya? Gue mau touring dulu nih. Gitu ntar ngomongnya tuh. Asik loh. Ya Allah gue kayak gitu kapan nih gue ya? Amin. Amin, ya Allah. Secepatnya. Ya Allah. Proses. Pengen banget ya Allah. Cita-cita aku jadi apa? Jadi King Ruki. Jangan sesat. Udah semua kali ya? Udah semua belum sih? Kita bahas nih. Udah sih. Menurut lo apa nih yang belum pengen lu bahas tapi nggak kebahas nih? Ada nggak? Oh ini masih dijak ya, taruh. Satu doang sih yang lu pengen kan kata-kata. Kata-kata. Oh ini closing statement deh. Closing statement ya. Iya. Masih dicari dulu anjing. Kagak closing statement gue tuh gue udah pikirin kata-katanya sampai gue ketik ya. Iya. Buat orang tuh jadi kayak pengen tahu aja kata-kata gue tuh yang biasanya kan berak, busuk. Kalau ini Iya lagi. Kalau ini bener. Brandingannya kurang banget gue bilang. Iya. Apa-apa komen busuk. Berak. Lu anjing nih King Ruki bangsat nggak jelas anjing. Karena gue udah siapin pas lo mau kesini. Wah, gue mau kasih kata-kata nih buat para penonton. Ya kan? Berarti ini pesan buat anak-anak motor sekarang ya? Lebih ke buat orang-orang yang mungkin mandang gue apa ya bahasanya? Bad influence. Bukan bad influence, nggak punya peluang atau nggak bakat atau direndahin lah bahasanya. Ya, pokoknya buat orang-orang yang rendahin lu lah. Iya. Ya. Kalau dari gua nih ya, Kalau cut sini aja nih guys ya, gue nggak ikutan, sorry. ini kata-kata dari gua nih. Iya, kadang-kadang itu cut. Beberapa orang mungkin tidak berbakat, Iya. tetapi mereka mampu melompat lebih jauh dari yang lain Iya. karena tumbuhnya obsesi, hasrat dan keinginan kuat untuk mendobrak keraguan dari banyak pasang mata. Ya. Sebuah kata-kata closing statement dari King Ruki Ini yang sangat-sangat sampai gue tulis karena gue tipikal orang yang bukan lupa sih, lebih kayak pengennya tuh kata-katanya tersampaikan dengan jelas, nggak yang kayak terbata-bata atau kurang lengkap. gitu. biar lebih jelas enak, aja lah lu dengernya ya. lebih proper lah. Gitu Oke doang deh. sih. Udah semua ya King Faruk ya? Udah, King Ruki. Aman ya? Aman. Kita bisa close video ini.
Yoi. Oke. Terus kayaknya 1 hari nih video. 16 jam kayaknya. 16 jam. Ya lumayan lah buat nemenin lu tidur. Ya kan? Oke. Yaudah sampai sini dulu video Nongki hari ini bersama King Rocky. Oke. See you di next Nongki selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment ya. Answer. And share. Oh gitu ya. Ada and share-nya ya. Terakhir. Ya. Jangan lupa diumumin di masjid. Kalau udah upload. Baru bener tadi ngomongnya udah nggak jelas lagi anjing. Yaudah gue yang di sini. Gua Faruk di sini. Oke, see you di Nongki selanjutnya. Bye bye. Gas. Gas speeding.